Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iyad Dilsari. I'm from the management in Universitas Islam Majapahit. I will review about 10 English application. Jadi, kali ini aku mau mereview 10 aplikasi bahasa Inggris yang cocok buat kalian untuk bisa digunakan sebagai kamus sehari-hari. Oke, jadi ini ada beberapa aplikasi bahasa Inggris yang aku punya. Yang pertama ada Google Translate. Google Translate bisa digunakan untuk Indonesia to Inggris atau Inggris to Indonesia. Caranya cukup menekan panas seperti ini dan hasilnya akan berubah. Kita coba untuk masukkan kata dari bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa Inggris. Contohnya lari. Dan kita bisa lihat banyak sekali terjemahannya. Kita bisa memilih terjemahan sesuai apa yang kita inginkan atau yang kita pilih. Di Google Translate juga ada kamera yang bisa digunakan untuk menerjemahkan seperti di buku dan bisa langsung terdeteksi. Selain itu ada percakapan, kita menggunakan voice note. Aplikasi yang kedua ada Kamusku. Kamus ini juga sama seperti Google Translate, juga bisa mentranslate Indonesia to Inggris atau Inggris to Indonesia. Juga caranya sama dengan menekan tombol panas seperti ini. Kita coba untuk masukkan kata seperti meja. Dan terjemahannya juga tidak hanya satu, namun banyak. Kita bisa memilih table, turn, spin, atau yang lain sesuai yang kita pilih. Sekarang kita coba Inggris to Indonesia. Memasukkan kata run. Kita bisa lihat, kita bisa memilih jawaban yang paling tepat dari beberapa jawaban yang telah ditranslate di kamusku ini. Yang ketiga ada U-Dictionary. U-Dictionary ini sama seperti Google Translate dan kamusku. Bisa menerjemahkan Indonesia to Inggris atau Inggris to Indonesia. Dictionary ini bisa untuk menerjemahkan suatu kalimat. Ini ada contoh. Dia cantik dan pintar. Dan ini adalah terjemahannya. Seperti ini. Selain itu di U-Dictionary ini ada English Corner. Kita bisa lihat, kita bisa membaca dan mendengarkan. Dan ini adalah listeningnya. Kita bisa putar. I've recently reminded myself of the value of dedicating some time to just clearing things out. It's a simple truth that wherever things can accumulate, they will. Ya, seperti ini bentuknya. Di dictionary ini juga ada kuis. Seperti ini. Yang keempat ada aplikasi Cake.
Aplikasi ini berbentuk seperti media sosial, disertai dengan gambar-gambar. Ada jelajah seperti ini, speak atau voice note, dan review. Kita bisa coba melihat videonya. Do you realize there's only 2 options for a feature together? It's either we break. Ternyata sangat menarik. Di video ini kita bisa melihat kalimat dalam bahasa Inggris dan terjemahannya ke bahasa Indonesia. Kita juga ini ada percakapan, kita buka. Hi, how are you doing this afternoon? Fine, thanks. Can we see the menu? Sure, it's on the tape? Sure. Jadi kita bisa melihat percakapan antara dua orang sehingga kita bisa terbiasa untuk mendengarkan ucapan dalam bahasa Inggris. Yang kelima ada aplikasi Duolingo. Duolingo ini membuat belajar bahasa Inggris menjadi lebih mudah dan cepat. Di Duolingo ini menyediakan berbagai bahasa. Kita bisa lihat seperti bahasa Jerman, Italia, Jepang, Cina, dan masih banyak lagi bahasa yang disediakan. Di Duolingo ini juga menyediakan kuis atau level yang disediakan setiap harinya. Kita bisa mulai dari awal, ataupun kalau kita sudah mengerti tentang bahasa Inggris, kita bisa mengikuti level-level yang ada. Kita mencoba yang pertama dari awal. Yang mana yang merupakan wanita? Kita pilih jawaban yang tepat. Woman. Kita lanjutkan. Sekarang adalah pertanyaan tentang anak perempuan. Girl. Girl. Kita bisa menjawab, girl, kita bisa terjemahkan dalam arti apa? Ya, seperti itu contohnya. Sekarang kita mengetahui, kita cari tahu permainan seperti apa tentang level ini. I am a man. Oh, ternyata kita disuruh untuk menerjemahkan kalimat bahasa Inggris tersebut. Ya, jadi seperti ini adalah contohnya. Ya, jadi dari beberapa aplikasi bahasa Inggris yang aku punya, kita juga bisa mencari aplikasi yang lain di Google Play Store. Karena sebelumnya aplikasi yang aku punya ini juga berasal dari download di aplikasi Play Store. Kita coba sekarang mencari. Kita buka Google Play Store. Kita mencari kamus bahasa Inggris. Ya, dan ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disediakan. Kita bisa memilih aplikasi yang kita sukai. Contohnya, kita bisa membuka Simpler. Di aplikasi Simpler ini, kita bisa melihat ada banyak sekali topik-topik yang disediakan.
Ada kata kerja tak beraturan, waktu yang berkelanjutan, tingkat perbandingan, kata ganti reflektif. Selain itu, kita juga disuruh untuk mengisi kosakata sederhana. Dan juga disediakan video dengan ada penjelasan sehingga kita cukup untuk listening dan melihat praktek yang dilakukan oleh video tersebut. Yang ketujuh ada aplikasi Hello English. Kita bisa membukanya. Di aplikasi Hello English ini kita dapat bebas memilih cara belajar yang kita inginkan. Bisa dibilang kalau aplikasi Hello English ini aplikasi yang terlengkap karena metode belajar bisa dipakai dengan media teks, berita, video, audio, ataupun permainan. Kita bisa melihatnya. Kita bisa menggunakan audio dengan berbagai kata yang telah disediakan sehingga kita tidak akan kesulitan untuk menemukan jawaban tersebut. Kita juga ada game. Di sini ada game sehingga mungkin kita belajar tidak akan merasa bosan karena disediakan game dengan animasi yang beragam. Kita bisa membaca, menulis, berbicara dengan bahasa Inggris dengan mudah. Dan di sini juga ada bantuan obrolan tentang bahasa Inggris. Jadi kita bisa mengutarakan apa yang tidak kita mengerti di bahasa Inggris sehingga nanti ada bantuan dari aplikasi Hello English ini. Yang kedelapan ada belajar bahasa Inggris. Aplikasinya bernama Pure English. Kita bisa lihat reviewnya tentang aplikasi ini. Learn English ini menyediakan berbagai kalimat bahasa Inggris yang umum. Terdapat 6.000 kata penting. Di sini kita bisa mendengarkan berita, mendengarkan cerita pendek dalam bentuk bahasa Inggris. Selain itu, kita juga bisa melihat ada kalimat bahasa Inggris yang umum. Dan ternyata ada 10 ways as to ask how some is. Di sini juga ada percakapan tentang bahasa Inggris. Dan percakapannya bisa dimulai dari yang mudah dulu sampai ke yang mungkin lebih sulit lagi. Di sini juga kita bisa mengisi beberapa kalimat yang kosong sehingga nanti kita bisa mengetahui kesalahan atau sudah benar dari kalimat yang kita isi tadi. Nah, ini ada mendengarkan cerita pendek dalam bahasa Inggris. Jadi kita cukup mendengarkan. Ya, di aplikasi yang ke-9 ada belajar bahasa Inggris cepat ditambah suara dari aplikasi BOK Media. Aplikasi ini kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat untuk di sehari-hari kita karena disertai dengan pengucapan suara. Kita bisa lihat, kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat karena ada kata-kata harian, frasa penting, percakapan sehari-hari, dan ada 16 struktur tenses yang ada di bahasa Inggris seperti simple past tense, present continuous tense, ataupun yang lainnya. Kata, nah ini ada kosakata. Ini juga ada cara memperkenalkan atau merasa, berbicara, mendengarkan. Ini sudah ada di sini, nanti ada kata-katanya. Kita bisa mendengarkan sambil belajar.
Selanjutnya tentang frasa. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada ucapan bahasa Inggris dengan ada terjemahannya. Dari beberapa introduce, holiday, education, kita bisa melihat juga ada percakapan antara dua orang. Dari percakapan tersebut ada kalimat bahasa Inggris dan terjemahannya. Jadi untuk kalian para pemula yang masih belajar bahasa Inggris, kalian bisa membaca kalimat bahasa Inggris dan terjemahannya sehingga kalian tidak akan kesulitan untuk mengetahui apa isi dari percakapan tersebut. Nah, ini tenses seperti yang aku katakan tadi, ada simple present tense, present continuous tense, dan sebagainya. Ya, aplikasi yang terakhir atau yang ke-10 ada Memrise. Aplikasi ini kita akan fokus belajar dengan memahami kosakata. Aplikasi ini menawarkan berbagai cara menarik dan kreatif untuk membuat pengguna memahami setiap kosakata yang diberikan. Kita bisa melihat ada video, percakapan, dan tingkat listening kita dalam mendengarkan percakapan, dan bisa latihan berbicara. Aplikasi ini juga sangat baik untuk menguji kecepatan mengingat otak kita. Selain itu, kita juga ada target belajar selama beberapa hari dan nantinya kita bisa melihat peringkat kita dari pengguna 1 sampai pengguna yang kesekian. Memrise ini menyediakan 30 level pembelajaran. Sebagai pengguna, kita juga bisa memantau kemajuan belajar dengan aplikasi ini. Ya, itu tadi review 10 aplikasi bahasa Inggris dari aku. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.